Pengkolan nih. Saya buka fotonya dulu Pak Bari ya. Pak Bari tukang ojek pengkolan yang meraih reward rumah senilai 2 miliar. Pak Bari lagi santai kan Pak Bari? Maaf ya diganggu ya Pak Bari. Alhamdulillah lagi santai Mas Nur. Nah, kita kenalan nih teman-teman nih. Beruntung yang malam hari ini bisa langsung ketemu dengan orang yang ada dalam slide presentasi ini. Inilah Bapak Bari Purnomo yang katanya 6 tahun jadi tukang ojek. Ya kan, sudah meraih di catatan sini lebih dari 8 motor, 6 mobilio, 2 Pajero, 2 Luxury. Ini bener Pak Bari? Pajeronya 3 guys. Oh udah 3 sekarang. Aduh, udah nambah lagi. Tapi Pak Bari nggak ada gambarnya. Ada guys. Nah, gitu dong. Ya udah, gambarnya saya ke Pak Bariin aja lah, biar fokus Pak Bari Purnomo ya. Saya spotlight dulu. Nah, biar teman-teman lihat Pak Bari aja. Sama nggak teman-teman? Pak Bari ini di rumah, ini tinggal di rumah yang ini atau bukan sekarang? Ya di rumah saya lah, masa di rumah yang ini. Bukan, maksudnya di rumah yang di foto ini apa bukan? Bukan. Ini rumah yang lama. Oh, kalau ini yang baru belum ditempatin bagaimana? Belum pindah Mas Nur. Masih di rumah yang lama teman-teman ya. Oke, Pak Bari, ini tadi kita udah presentasikan, udah ceritakan ya sekilas tentang Pak Bari Purnomo. Mungkin saya mau tanya lah, apa motivasi Pak Bari Purnomo waktu awal bergabung? Nah, gimana Pak Bari? Pak Bari nggak ada suaranya, bentar Pak Bari. Kenapa nggak ada suaranya ya? Dimatiin dong. Oke, saya jadikan fokus aja Pak Bari. Silakan Pak Bari. Oke Pak Bari, bisa di-on-kan. Oke, Mas Nur. Halo Mas Nur. Ya, bagaimana motivasi Pak Bari waktu awal bergabung? Ini Pak Bari kan kalau dilihat dari fotonya, mohon maaf Pak Bari ya. Ini fotonya udah pertama kurus, berengus, kumisnya panjang. Terus motornya ini motor Pak Bari apa motor pinjaman nih? Itu motor nyewa dulu ketika ngojek. Nyewa ya dulu ya. Ngojek aja motornya nyewa Pak Bari. Gimana motivasinya seperti apa Pak? Mungkin di sini ada teman-teman yang lain yang profesinya hampir mirip meskipun nggak mirip-mirip banget ya. Tapi setidaknya bisa dapat motivasi dari seorang Pak Bari Purnomo. Kenapa Pak Jadi Bari? kalau ada yang bertepung PTBS, kenapa Mas Bari itu serius dan betul-betul habis-habisan tenaganya di PTBS? Jawaban saya cuma satu Mas Nur. Saya tuh duit gitu. Waktu itu. Tetapi ketika saya betul-betul berjuang di PTBS, bukan hanya duit, bukan hanya materi yang saya dapatkan, tetapi begitu banyak yang saya dapatkan, terutama saya sendiri yang tadinya yang betul-betul saya rasakan adalah ketika saya menjadi tukang ojek, jadi orang jalanan, tidak jarang sekali ke masjid kecuali hanya hari Jumat begitu. Tapi ketika bergabung di PTBS, awal-awalnya dulu saya diajak oleh Pak Haji Febrian untuk SLC. Beliau bilang, Mas Bari kalau pengen sukses di PTBS atau pengen lunas hutang, yaitu Mas Bari harus rajin SLC. Nanti kalau 1 tahun nggak ada perubahan dalam hidup Mas Bari, maka investasi Pak Bari selama 1 tahun SLC itu akan saya ganti. Nah di situ Mas Nur, saya nancep dalam benak saya bahwa saya harus SLC terus-terusan. Nah tetapi alhamdulillah Mas Nur,
ternyata bukan hanya duit dan materi yang saya dapatkan, tetapi hari-hari saya alhamdulillah sudah begitu tenang hati saya gitu kan, nggak begitu terlalu kemerungsung kayak dulu. Nah alhamdulillah dalam hanya proses nggak begitu lama, perubahan dalam diri saya yang tadinya jauh ke masjid, yang tadinya jauh dengan agama, alhamdulillah sudah mulai belajar agama. Dan yang luar biasa adalah hanya waktu yang sesingkat mungkin, saya 2 bulan mendapatkan 2 motor dan 1 mobilio. 4 bulan kemudian, jadi total 6 bulan saya mendapatkan Fortuner yang pertama itu. Nah, terus 9 bulan ketika ada proses, ada program luxury rumah itu, saya sudah mendapatkan rumah senilai 1 miliar itu hanya 9 bulan. Jadi luar biasa, kuasa Allah, saya ditakdirkan mengenal PT BES, perubahan dalam diri saya dan keluarga saya, baik ekonomi ataupun dengan ibadah saya, alhamdulillah banyak sekali perubahan. Dan yang membuat saya bangga hari ini adalah banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya, adik-adik saya itu mengalami perubahan di PT BES gitu. Yang pasti harus yakin, saya yakinnya tidak boleh lirik kanan lirik kiri. Kalau kita sudah yakin dengan PT BES, insya Allah selalu ada jalan gitu Mas Nur. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali Pak Bari Purnomo. Nah ini Pak Bari bentar, ini kita mau tanya tapi tanyanya agak selengean nih. Ini Pak Bari kan lihat nggak di slide ini kan di foto, ini mobil case-nya mobil siapa yang dipakai foto ini? itu kebetulan Mas Nur, saya mobilnya Fortuner ya. Teman-teman yang dapat Fortuner itu kebanyakan warna putih, mobilio putih, tapi saya tetap ambil Fortuner hitam karena pejabat banget gitu Pak Mas Nur. Yang ini mah fotonya mejeng aja yang ini kan. Nah ini mau Fortuner ini adalah ketika saya ngisi SS ya hari itu. Ini waktu acara GSS ya, foto di acara ya. Jadi GSS pertama itu kan kebetulan saya sambil nunggu waktu, saya itu ngikut mejeng Pajero baru itu Mas Nur. Kalau yang aslinya ini ya Pak Bari? Yang aslinya yang Fortuner warna hitam itu, yang punya saya. Yang Pajero itu punya siapa? Itu punya adik saya, Mas Fajar Sidik. Jadi adik-adiknya juga pada sukses semua. Alhamdulillah adik-adik. Ya itu kebetulan itu di rumah saya yang baru, Pajero itu Pajero punya adik saya Fajar Sidik. Jadi walaupun agak terlambat adik saya gabung, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan satu Pajero hitam itu sama 5 mobilio gitu kan. Tapi alhamdulillah mobilionya buat bangun rumah di Jawa. Insya Allah ya. Nah Pak Bari, sekarang begini, di PT BES ini kan satu kita melihat ada produk ya, ada produk yang dipasarkan, kemudian ada peluang yang juga disampaikan. Nah produk dan peluang, kira-kira Pak Bari sebenarnya lebih butuh yang mana? Kalau dulu kan kita awal-awal gabung kan produknya cuma satu Mas Nur. Awal-awal cuman produk eco racing aja kan dulu kan gitu. Nah kemudian saya jujur ketika saya gabung PT BES itu bukan masalah eco racingnya gitu kan, karena kalau kita mikir simpel begini, waktu hanya eco racing ya. Kalau saya waktu itu beli eco racing 1 tablet 5.000, saya masukin tangki saya itu kan motor saya itu kan cuma 4 liter ya. Kalau saya masukin eco racing 1, nggak mungkin menghemat lebih dari 2 liter kan begitu. Nah mending saya daripada beli eco racing, mending saya beli bensin kan begitu Mas Nur. Tapi saya gabung PT BES itu awal-awalnya jujur saya ingin butuh perubahan, yang saya bilang tadi saya butuh duit kan begitu. Karena waktu awal ditawarin akhir 2017 itu anak saya 2018 itu yang satu harus masuk SMA, yang satu harus masuk kuliah. Kalaupun saya tetap bertahan di menjadi tukang ojek, mustahil saya bisa menyekolahkan anak SMA ataupun kuliah begitu Mas Nur. Makanya begitu ada peluang PT BES, ya sudah dari pagi sampai malam saya tancap gaspol rimpol gitu, gaspol rimblong gitu Mas Nur. Jadi
di BINIS ini kalau mau serius, mau cepat tuh harus tiap hari ya Pak Bari ya kita melakukan Ya, promosinya. ya harus tiap hari. Kadang-kadang gini, banyak orang di luar sana pengen cepat mendapatkan luxury, pengen cepat mendapatkan motor, tapi kerjaannya cuma seminggu sekali, hanya sela-sela waktu minggu, kalau nggak main gitu kan. Nah, kalau saya pribadi berpikir gini, kalau orang kerja di pabrik, di perusahaan apapun, itu kan jelas SOP-nya, berangkat pagi, pulangnya sore, gitu kan. Kalau lembur pulangnya malam, penghasilannya ya jelas segitu, gitu Mas Nur. Nah, kalau di PT BES ini waktu itu saya berpikir PT BES ini kan saya mau berpenghasilan berapapun itu kan tergantung saya. Maka kalau saya ingin penghasilan besar, rewardnya lebih banyak, maka saya harus melakukan hal-hal yang di luar apa hal-hal yang lebih besar daripada biasanya. Orang lain digaji 4 juta, 5 juta, bahkan 10 juta itu kan berangkat pagi sampai malam. Nah, kalau di PT BES ini mau penghasilan puluhan juta sampai ratusan juta itu kan tergantung kita. Makanya kita harus betul-betul waktu itu saya peras, benar-benar peras keringat sengsara saya, karena waktu itu saya masih sengsara. Saya peras keringat sengsara saya sehabis-habisnya. Alhamdulillah hanya hitungan bulan keringat sengsara itu habis, sekarang keluar keringat kebahagiaan Mas Nur. Masya Allah. Jadi tipsnya teman-teman, kalau Anda sekarang masih sengsara, peras sekalian habisin keringat sengsara Anda gitu ya. Ya, jangan diawet-awet. Keringat sengsara itu kecut gitu kan. Mantap. Nah, sekarang nih, kira-kira nih perbedaan yang dirasakan sekarang. Pak Bari pernah nggak ngerasakan ketika sekarang itu teringat masa lalu itu begini gitu? Ada perbedaan gitu? Pas Ya, contoh. ada. Dulu saya ketika berjuang di PT BES, karena waktu itu kan saya dipinjemin motor Pak Haji Febrian ya. Sering sekali kempes karena bannya itu kan kayaknya itu motor yang jarang dipakai di gudang. Akhirnya saya pakai. Pernah aku ketika menawarkan eco racing di Facebook awal-awal itu saya merasa seneng banget karena itu pembeli pertama saya begitu kan. Aku di Bandung, terus kemudian yang beli itu di Majalaya, berangkat pagi jam 8 sampai bocornya itu sampai 5 kali. Pertama saya nggak bawa uang sama sekali, anak saya ikut. Yang pertama saya titipin KTP, yang kedua saya nelpon Pak Naryo, yang ketiga untung uang Pak Naryo masih ada gitu kan. Yang keempat saya kehabisan uang lagi, saya telepon lagi sahabat saya di di Tegalega, di transfer. Yang kelima ada sisa uang buat beli mie ayam. Ternyata begitu kita mau makan, anak saya baru kemakan 2-3 sendok, di dalam mie ayamnya itu ada kecoa Mas Nur. Wah, itu benar-benar nyesek dalam hati saya, tapi saya nggak nangis waktu itu karena saya harus tahan gitu kan, karena di depan anak saya. Tapi sekarang Mas Nur ketika ingat-ingat perjuangan saya waktu itu, sekarang malah sering nangis gitu. Ya Allah, jadi berandai-andai Mas Nur, andaikan dulu tidak ada yang nolong, andaikan dulu jadi sering nangis ya. Jadi ketika saya cerita tentang histori saya, perjuangan saya, sering nangis saya gitu kan. Saya suka ngeluarin air mata, tapi kalau dulu mah enggak kerasa Mas. Enggak merasa sedih, enggak merasa ini, tapi sekarang kalau ketika ingat gitu, ya Allah untung ada Pak Naryo, ya Allah untung yang punya bengkel mau saya kasih KTP dulu gitu. Jadi kalau ingat perjuangan dulu mas sering nangis gitu. Cerita ke orang lain itu benar-benar keluar air mata, tapi sekarang dulu nggak terasa sama sekali. Karena buat apa ketika kita sengsara, ketika kita nggak punya uang, kita ratapi, kita nangis gitu kan, percuma kan Mas. Ya, gitu. Jadi justru sedihnya nangisnya itu kalau ingat pas sekarang, ingat masa lalu gitu ya. Nah, itu luar biasa loh Pak Bari. Dalam satu hari bocor ban dari Bandung menuju mana tadi? Majalaya hanya nemuin satu orang yang akhirnya nggak ketemu kan? Nggak ketemu karena janjinya jam 8, saya nyampe ke rumah dia itu jam 12. Ya nggak ketemu, udah bocor ban berapa kali? 5 poin kejadian dalam satu hari loh. Itu kalau disebut ujian tuh
Wah, luar biasa. Kalau ingat itu itu pasti. itu pembeli pertama saya, dan saya waktu itu saking pedenya, biasanya kalau saya pergi kan suka minjem uang ibu, kalau nggak punya itu pinjem uang ibu 20 atau berapa lah untuk jaga-jaga kalau bocor, kalau bensin kurang. Nah, karena saking pedenya saya bawa produk akan laku 250, makanya saya nggak bawa uang. Nah, sepanjang jalan itu anak saya nangis selalu bilang, Pak lapar, Pak haus, Pak lapar, Pak haus. Jadi berangkat jam 8 sampai jam 3 sore baru Jadi ketika saya ditransfer uang 50.000 dari temanku itu di Majalaya, saya ambil, akhirnya saya buat nambal. Setelah buat nambal, aku ada sisa kan, Mas. Itu nempel berapa sama yang tadi, yang pertama KTP tadi katanya 10.000, masih ada sisa, masih ada sisa gitu kan. Akhirnya maju ke depan dikit, ada bocor lagi, akhirnya saya ganti, Mas ini udah nggak bisa ditambal, harus gimana, harus ganti gitu kan. Nah, ketika diganti ternyata ada sisa uang buat beli mie ayam, baru dua uap gitu, saya sama anak saya, itu ada kecoanya gitu. Saya benar-benar tahan itu, nangis saya itu. Nah, ya udah deh, nggak usah dimakan itu. Padahal jam 3 sore, Mas Nur. Jadi berangkat jam 8 sampai jam 3 sore, nggak minum, nggak makan. Minumnya ya di tempat tukang mie ayam itu tadi. Begitu anak saya baru nyuap 3 tuh suap, ada kecoanya, ya sudah berhenti gitu. Ya Allah, ini perjuangan hari ini kan luar biasa. Tapi waktu itu nggak nangis, cuma langsung berhenti aja. Sekarang kalau inget itu nangis banget. Makanya di SS itu saya betul-betul emosinya benar-benar keluar gitu, emosi sedihnya gitu. Ya semua ada hikmahnya. Jadi kalau Nah, kalau kalau nggak gitu sekarang ada. gimana Pak? Kalau sekarang ini suka beli mie ayam anaknya atau gimana nih? Kalau sekarang nih? Sekarang anak saya nggak doyan mie ayam, Mas Nur. Makanya yang aneh-aneh, Makanya yang aneh-aneh, Masya Allah. yang aneh-aneh. Ya, Oke Pak Bari, alhamdulillah. terima kasih atas inspirasinya, eh, motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang Pak Bari. Ya, intinya siapapun kita, apapun latar belakangnya, mau tukang ojek, mau pengusaha, mau yang punya uang atau tidak, yang penting punya kemauan kuat untuk perubahan. Kalaupun yang sudah kaya, di sini kesempatan untuk membantu saudara kita yang belum mapan ekonominya. Kalau yang belum mapan, kesempatan untuk memperbaiki ekonominya sendiri gitu, Mas Nur. Jadi kalau orang kaya di luar sana, kalau saudaranya nggak punya uang, itu kan sangat kecil sekali ya untuk membantu ekonomi saudara-saudaranya, mungkin punya utang, punya apa. Tapi kalau di PTBS ini punya kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin belum mapan ekonominya gitu, Mas. Insya Allah. Insya Allah Pak Bari, terima kasih atas inspirasinya pada malam hari ini. Jadi teman-teman yang lain, meskipun sebentar, tapi saya yakin mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perjuangan Bapak Bari Purnomo. Terima kasih Pak Bari atas kebersamaannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman, itu tadi Bapak Bari Purnomo ya yang sudah bersama kita. Masya Allah. Gimana teman-teman? Makin muda atau makin gimana nih? Makin muda ya, makin cerah ya. Emang kalau orang rezekinya nambah itu makin cerah teman-teman ya. Rumahnya makin gede, mobilnya makin gede, luar biasa ya. Nah, buat teman-teman yang pengen ya melihat kisah lebih lengkapnya tentang Bapak Bari Purnomo, nanti teman-teman bisa melihat di podcastnya Best Official. Ya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini yang nggak tahu biar tahu. Nanti teman-teman bisa melihat podcastnya di Best Corporation ya. Ini YouTube resminya PT Best Corporation. Nih, silakan like, subscribe. Ini ada podcast di sini beberapa leader sukses. Dan di sini juga kita akan lihat podcastnya Bapak Bari Purnomo. Nah, ini sudah ada di sini juga. Tapi dari semua yang dikerjakan belum ada yang hasilnya belum
sampai final ya. Belum. Nah, hanya baru PTBS ini yang betul-betul menjadi aset yang betul-betul tidak disangka, Mas Nur. Jadi betul-betul. Oke teman-teman, itu saya stop dulu ya. Ini tujuannya untuk memberitahu aja kepada Anda. Nah, nanti teman-teman sendiri bisa melihatnya sendiri ya, karena kalau saya buka ini ternyata sangat berat sekali. Ya, berat sekali video YouTube-nya. Nah, luar biasa. Sampai di sini kebersamaan kita teman-teman semuanya. Saya akan berikan video resume tentang bagaimana cara bergabung menjadi mitra PTBS sebelum kita akhiri. Bagi Anda yang tadi mungkin terlambat masuk, kita akan berikan video resume bagaimana cara kita bergabung di bisnis ini, berapa harga paketnya, ya, akan kita tonton dalam video cara bergabung berikut ini. Sebentar ya.